Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Percaya, pergilah, wartakanlah Injil. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, ada 2 hal pokok yang menjadi landasan dasar refleksi kita hari ini, yaitu sikap percaya dan pergi mewartakan Injil. Alasan 2 hal ini menjadi pokok refleksi kita karena sebelum kita pergi mewartakan Injil Tuhan itu, pertama-tama harus ada sikap kepercayaan dari dalam diri kita bahwa yang kita wartakan itu benar-benar Tuhan, sehingga dengan demikian kita mampu membangun iman orang dengan baik. Artinya sikap percaya ini menjadi dasar bagi kita untuk mewartakan Injil Tuhan. Namun sebelum kita refleksikan, saya mengajak kita semua untuk sejenak berpaling pada definisi dari percaya itu sendiri. Percaya merupakan sebuah proses dinamis yang dialami dari pengalaman personal seseorang kepada orang lain atau kepada suatu hal tertentu. Dari definisi ini kita dapat melihat bahwa ada 2 sisi yang muncul dari term percaya ini, yaitu sikap mudah percaya dan sikap tidak mudah percaya. Kedua sisi ini masing-masing mempunyai hal yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Orang yang mudah percaya kemungkinan hidupnya akan lebih aman, dalam arti ia tidak memikirkan atau mempertanyakan banyak hal. Baginya apa yang kelihatan itulah yang menjadi kebenaran. Namun orang yang mudah percaya ini seringkali mudah untuk ditipu. Sementara itu orang yang tidak mudah percaya mempunyai keuntungan bahwa ia tidak mudah untuk ditipu, karena ia mempertanyakan banyak hal sebelum ia sampai pada sikap percaya. Biasanya ketika ia sudah percaya, kepercayaannya itu tidak mudah hilang dan akan bertahan lama meskipun yang dipercayai itu tidak sepenuhnya benar. Namun orang yang tidak mudah percaya ini menjadi seperti orang yang susah untuk diajak bekerja sama, sulit untuk diajak berkomunikasi, dan banyak hal menjadi pertanyaan baginya. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, kita kembali ke tema dasar permenungan kita hari ini, yaitu percaya, pergilah, wartakan Injil. Perintah untuk pergi tidak hanya dipahami sebagai perintah untuk berangkat ataupun berjalan memberitakan Injil ke dunia ini, namun juga kata pergilah juga harus kita pahami bahwa Injil tidak hanya diberitakan, tapi juga harus hidup menurut Injil yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Injil tidak hanya diberitakan, namun juga harus dihidupi. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
tidak hanya sekedar pewarta Injil, namun juga harus berjalan sambil memperlihatkan hidup yang dipenuhi Injil Kristus itu. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, pertanyaannya, bagaimana orang bisa percaya dengan berita Injil yang kita wartakan jika orang lain tidak dapat melihat contoh atau teladan hidup kita yang adalah pewarta Injil itu sendiri? Itu jugalah yang dapat kita lihat dari kedatangan Yesus ke dunia ini, bahwa Allah menyatakan dirinya menjadi manusia, salah satunya untuk memperlihatkan bahwa janji keselamatannya yang telah disuarakan oleh para nabi bukanlah omong kosong. Kebesaran kasih Tuhan kepada kita manusia tidak hanya kata-kata, namun Yesus buktikan itu melalui kehidupannya, dan juga Dia buktikan hingga Ia mati di kayu salib. Sehingga perintah Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil tidak hanya sebatas pada bentuk pewartaan yang diucapkan, namun cara hidup kita juga harus sesuai dengan nasihat Injil. Dengan demikian, orang lain sudah mendapatkan berita tentang Injil Kristus itu sendiri. Kemudian, kepada siapa Injil atau kabar baik itu diberitakan? Dalam teks suci yang telah diperdengarkan kepada kita tadi, Yesus mengatakan, wartakanlah kepada semua makhluk. Apa artinya? Artinya adalah bahwa semua makhluk, kita wartakan itu kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Jika kita sudah hidup dalam Injil Kristus, maka Injil itu haruslah melekat dalam diri kita. Injil itu harus berkuasa dalam diri kita, bukan sebaliknya kita memakai Injil sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana kita aplikasikan amanat yang diperintahkan oleh Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagi saya, kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mewartakan Injil Tuhan ini. Cukup kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan nasihat Injil. Lalu, seperti apa itu hidup sesuai dengan nasihat Injil? Hidup sesuai dengan nasihat Injil itu ialah rendah hati, mengasihi sesama, memelihara alam semesta dengan baik, karena Tuhan telah menciptakannya dengan baik adanya. Serta masih banyak hal lain yang tidak sempat saya sebutkan di sini. Dengan demikian, kita telah mewartakan dan menghidupi Injil itu untuk orang lain. Semoga di masa Oktav Paskah ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin percaya kepadanya, dan semakin berani untuk mewartakan Injil dan mempengaruhi orang lain dengan cara hidup kita yang baik. Semoga